Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Listria Channel. Kali ini kita akan membahas tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Ada dua cara penulisan soal untuk operasi pengurangan pada bilangan bulat ini. Yang pertama itu biasanya dengan cara langsung, contohnya negatif 4 dikurang 5 sama dengan titik-titik-titik. Nah, yang kedua dengan penggunaan kalimat, contohnya kurangkan 5 dari 4. Nah, seperti itu. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dengan cara langsung. Nah, untuk cara langsung ini biasanya kita menemukan soal langsung membutuhkan jawaban. Contohnya di sini kita buat negatif 4 dikurang 5 itu sama dengan titik-titik-titik. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya di sini, lalu tentukan titik 0 sebagai titik awal. Lalu kita mulai di sini kita dapatkan negatif 4. Artinya kita akan bergerak 4 langkah ke arah kiri. Di sini kenapa kiri? Karena tandanya negatif. 1, 2, 3, 4. Berarti kita akan bergerak 4 langkah ke arah kiri. Bacanya seperti itu ya. Di sini kita akan berhenti di negatif 4. Lalu di sini soal berikutnya negatif 5. Artinya kita akan bergerak 5 langkah ke arah kiri dari titik sebelumnya yaitu negatif 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan bergerak di sini 5 langkah ke arah kiri. Nah, di sini kita akan dapatkan hasil berapa nilai di sini. Nah, untuk mengetahui nilai di situ kita hitung langkah kita dari awal sampai akhir di sini. Kita lihat dari kita langkahnya kiri terus ya. Artinya di sini jawabannya adalah negatif. Lalu langkah pertama kita adalah 4. Ditambah langkah berikutnya adalah 5. 4 dengan 5, maka langkah kita adalah 9. Jadi di sini didapat jawaban bahwa negatif 4 dikurang 5 itu sama dengan negatif 9. Ini bagaimanapun kalau misalkan nanti angkanya besar-besar, sementara kalau ini kan masih kecil-kecil ya, kita bisa buat dalam bentuk garis bilangan. Bagaimana kalau angkanya nanti puluhan bahkan sampai ratusan? Kita bisa menggunakan pemisalannya. Kita ambil contoh di sini soal nomor 2. Misalkan contoh soalnya adalah negatif 17 dikurang 13 sama dengan berapa? Nah, kita ambil di sini, kita buat garis bilangannya. Lalu kita tentukan titik 0. Lihat langkah pertama kita adalah 17 ke arah kiri. Berarti 17 ke arah kiri, didapat di sini negatif 17. Lalu langkah kedua kita adalah 13 ke arah kiri. 13 ke arah kiri. Nah, di sini berapa? Kita lihat langkahnya, kita totalkan nilainya, jumlahkan langkah kita sampai sini berapa gitu ya. Kita lihat langkahnya kiri dan kiri, berarti jawaban kita akan negatif. Lalu jumlahkan langkah kita. Langkah pertama kita 17, langkah kedua kita 13. 17 dengan 13 totalnya adalah 30. Jadi langkah kita dari 2 kali langkah itu adalah 30 ke arah kiri. Jadi jawabannya adalah negatif 30. Jadi negatif 17 dikurang 13 itu sama dengan negatif 30. Nah, contoh yang berikutnya, yang nomor 3. Misalkan kita punya soal negatif 59, maaf. Negatif 59 dikurang 9 sama dengan berapa? Kita buat garis bilangannya, lalu tentukan titik 0. Langkah pertama adalah 59 ke arah kiri. Jadi 59 ke arah kiri. Langkah berikutnya adalah 9 ke arah kiri. Di sini kita akan dapat jawabannya. Lalu kita tentukan hasilnya. Negatif dengan negatif kita bergerak selalu ke kiri.
kita hasilkan ke arah kiri atau negatif. Lalu jumlahkan langkah kita 59 dengan 9, totalnya adalah 68. Jadi negatif 59 dikurang 9 itu hasilnya adalah negatif 68. Kita akan berhenti di negatif 68. Nah, yang kedua, jika kita menemukan soal dengan penggunaan kalimat, cara menulisnya contohnya, kurangkan 5 dari 4. Nah, untuk soal seperti ini, pahami dulu kalimatnya atau terjemahkan dulu kalimatnya, baru nanti kita cari penyelesaiannya. Nah, di sini kurangkan 5 dari 4 itu artinya bukan 5 dikurang 4. Itu salah ya. Tapi di sini kurangkan 5 dari 4 artinya 4 dikurang 5. Nah, sekarang kita selesaikan. Tarik garis bilangannya. Lalu tentukan titik 0. Lalu kita bergerak 4. 4 artinya kita bergerak 4 langkah ke arah kanan. Ya. Lalu di sini negatif 5 artinya kita bergerak 5 langkah ke arah kiri. Nih, 5 langkah ke arah kiri. Di sini nilainya berapa? 4 dikurang 5. Kita lihat di sini angka yang paling besar adalah angka yang memiliki tanda negatif. Berarti nanti kita akan dijawab hasilnya adalah negatif. Lalu yang berikutnya kita lihat angkanya. Angka yang terbesar di sini 5. 5 dikurang 4 itu kita akan dapatkan hasilnya negatif 1. Maka jawaban di sini adalah negatif 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana kalau misalkan ada operasi penjumlahan atau pengurangan dengan tanda yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa dapat menyelesaikan jika kita menemukan operasi penjumlahan atau pengurangan dengan tanda yang berbeda. Contohnya di sini, misalkan kita punya 25 dikurang 45. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini ada sedikit tips untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jika ada dua soal, di sini kan tandanya berbeda ya. Yang satu ini positif. Kalau tidak ada tanda di sini bukan tidak ada tanda, artinya di sini adalah tandanya positif. Positif 25 dikurang 45, artinya tanda ini berbeda. Nah, jika sebuah bilangan dikurangi atau ditambah dengan bilangan yang lebih besar dari bilangan tersebut. Nah, di sini kita lihat ya, ini sebuah bilangannya 25, kita kurangi dengan bilangan ini lebih besar dari bilangan yang ini gitu ya. Nah, maka hasil dari perhitungannya akan memiliki tanda yang sama dengan tanda pada bilangan yang lebih besar. Jadi di sini kita lihat bilangan yang lebih besar itu adalah 45 ini. Nah, tandanya pada 45 adalah apa? Negatif. Berarti di sini tanda kita akan mendapatkan negatif. Lalu kita untuk langkah berikutnya hasilnya yaitu caranya kurangkan bilangan yang lebih besar ini dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, kita kurangkan 45 dikurang 25 akan didapat 20. Jadi 25 dikurang 45 sama dengan negatif 20. Untuk soal berikutnya, misalkan kita punya soal negatif 79 ditambah 81. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat bilangan yang lebih besar di sini adalah 81. Lihat tandanya pada 81 yaitu positif. Berarti nanti jawabannya adalah positif. Lalu kurangkan 81 ini dengan 79. 81 dikurang 79 adalah 2. Jadi negatif 79 ditambah 81 sama dengan positif 2. Contoh berikutnya yang terakhir ya. Misalkan di sini adalah 77 dikurang
34. Nah, kita lihat tanda pada bilangan yang lebih besar di sini adalah 77 dengan negatif. Berarti di sini ya 77 itu positif. Berarti di sini jawabannya nanti positif. Lalu kurangkan 77 dengan 34. 77 dikurang 34 itu 43. Maka 77 dikurang 34 itu sama dengan 43. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.